Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebuah kenikmatan yang wajib kita syukuri, Allah membangunkan kita di subuh hari. Alhamdulillah, itu doanya. Yang kedua, kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini Masjid Al-Aman ya, di tempat kita Sido Arum ya. Insya Allah Al-Aman itu aman dan nyaman. Jamaahnya banyak, full, kemudian imamnya kayak kita sholat di Madinah ya, semua imamnya bagus-bagus ya. Jadi kayaknya walaupun kita tidak paham artinya, kita bisa hanyut ya, tenggelam dalam kehusuan. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang keempat, hari ini libur. Tanggal merah ya. Ya, alhamdulillah. Ya, bagus kalau Jumat liburnya itu ya. Tidak ngantor, anak-anak senang ini ya, libur. Karena liburnya Isra Mi'raj, itu dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Saya mau mengkaji masalah sholatnya orang mukmin sejati ya. Saya ambilkan dari buku sholat, tapi saya kaji dari sholat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada fungsi dan hikmah sholat ya. Karena ini kondisi kita kadang beragama itu, bahkan ada orang yang sholat tapi maksiatnya terus gitu ya, padahal dia mengaku muslim gitu. Istilah yang dulu Kiai Haji Zainuddin MZ Allah yarham itu mengatakan dengan sebuah istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan ya. Nah, ini rukun Islam yang kadang diabaikan substansinya. Kenapa Allah memanggil nabinya dalam perjalanan Isra Mi'raj itu ya. Mi'raj itu Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya naik tangga ya, untuk bertemu dengan Tuhannya, tempat kembali kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia ya. Itu Mi'raj itu sebenarnya mengasah spiritual kita kepada Allah, bertemu dengan Allah. Harusnya kan semakin tunduk, semakin sujud kita untuk tidak berani neko-neko menjalani hidup ini seenaknya ketika di dunia ya. Sampai semalam saya coba buka-buka, ada yang lewat di tempat saya, ini Panji lagi viral nih gara-gara mens rea ya. Salah satu candaannya itu ya, itu pas ditanya tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Rukun iman ada 6. Ingatannya masih SD, masih kuat. Ya, rukun. Cuman dia bilang rukun Islam itu ada 4. Loh, yang 5-nya mana? Dikorupsi. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ini candaannya luar biasa, sindirannya dahsyat, tapi ya jangan juga bercanda terlalu seperti itu
Ya, ya kita sedih ya. Rata-rata menteri agama kita di Indonesia itu kejeglongnya itu di situ, di masalah haji. Kali ini masalah kuota haji. Yang kasihan itu yang harusnya sudah berangkat ngantri lagi, mundur, ada yang bilang 5 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun. Ya, padahal orangnya sudah sepuh-sepuh ya. Itu yang memprihatinkan. Labelnya agama, maka ada yang menulis itu apa namanya moral licensing oleh Ustadz Nadir Shah Hussein. Jadi dia seakan mendapatkan izin karena dia sudah melakukan amalan kebajikan yang cukup banyak, sehingga kalau melakukan yang lain itu masih dalam batasan ditolerir karena amalannya banyak. Ya korupsi boleh asal untuk kebaikan. Iya, daripada diambil sama yang lain lebih bagus kita ambil, tapi kita sedekah juga untuk membersihkan uang haram itu. Dia lupa itu najis. Ya, dalam fikih zakat atau infak itu yang harus diserahkan itu min thayyibati ma kasabtum ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau zakatkanlah yang baik-baik saja dari hasil usahamu. Masa sudah korupsi banyak-banyak kemudian untuk mensucikan membersihkan harta itu dengan zakat atau dengan infak selesai gitu? Ya itu najis, itu bukan hak kita, bukan milik kita, tapi milik instansi di tempat kita bekerja yang kita paksakan masuk ke dalam harta kita. Jadi tidak bersih itu harta itu. Ya, nah ini yang kadang-kadang jadi apa ya? Jadi orang dengan mudah melakukan keburukan karena dia menganggap masih ada cadangan kebaikan yang dimilikinya. Belum lagi kalau dia tutup itu dengan dengan sholat taubat. Ya, dengan sholat taubat. Nanti kan ada sholat taubat. Nanti kan ada sholat duha. Ya, apabila wa ingkana haraman, apabila rezekiku itu haram, fatohirhu, maka sucikanlah. Itu tidak ada hadisnya. Ya, barang haram ya haram, tetap tidak boleh. Inilah jangan kita campurkan antara al-haq dan dan yang batil itu. Ya, jadi kalau mau masuk Islam udkhulu fis silmi kafah. Nah, ini masalah sholat juga. Jadi jangan sampai kita tercampur ya. STMJ itu sholatnya terus tapi maksiatnya jalan terus, katanya supaya dunia dan akhiratnya seimbang. Prek. Meminjam istilah Gus Dur. Nggak bisa. Ya kalau bisa sedapat mungkin kita hindari maksiatnya. Sedapat mungkin sekuat tenaga kita perbanyak kebaikan itu. Jadi kalau kita lihat apa sih hakikat Allah memi'rajkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya itu kalau kita lihat supaya nabinya nanti mengajarkan sholat ini kepada yang lain supaya hamba-hambanya lebih dekat dengan Allah, dia ingat Allah. Ya, jadi ciri sholatnya mukmin sejati itu dia mementingkan aspek hakikat, aspek spirit sholat dan syariat sholat. Karena ada yang penting jadi orang baik, sholatnya nggak usah dibahas, masalah tata caranya sudah dianggap selesai, fikih sholat. Lah ini juga masalah ini pendapat ini, karena Nabi SAW bilang sallu kama ra'aitumuni usolli,
Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Seringkali hadis ini rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Seringkali hadis ini dianggap hanya aspek luaran saja, aspek fikhiyah saja, gerakan dan bacaan salat saja. Padahal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat, harusnya salatnya itu mampu menghadirkan Allah di dalam dirinya. Karena kata Allah dalam Toha Quran surat 20 ayat 14, innani anallah, sesungguhnya akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Ini menghadirkan Allah dalam diri kita, ya. Allah itu hadir, selalu hadir, dia ada. Cuman apakah keberadaannya itu kita anggap atau tidak? Nah, disitulah kemudian solat kita fungsional, berfungsi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kita lihat, ya. Jadi apa yang bisa menyebabkan kita mengingat Allah? Kalau kita khusyuk dalam solat kita. Al-Mu'minun Quran surat 23 ayat 1 dan 2, itu di sana Allah katakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu, sungguh menang orang-orang yang beriman itu. Nah, siapa itu? Yang pertama kali disebut tentu ketika dia beriman kepada Allah. Jadi itu sudah modal utama itu. Yang pertama kali beruntungnya itu karena dia beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan rukun iman yang 6 itu, ya. Nah, yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang di dalam sholatnya mereka sama khusyuk dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah fungsi sholat yang utama, untuk mengingat Allah, menghadirkan Allah dalam diri kita, dan kemudian kita menyembah kepada Allah. Dan ini yang membuat jiwa orang-orang yang sholat setelah sholat bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban, alhamdulillah, tetapi ya memang tenang, ya, sudah imamnya bagus, ya, enak gitu, ya. Kemudian setelah itu kita paham maknanya, mengerti artinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Jadi yang lainnya kecil. Nah, itu cara kita memahami, ya. Kemudian dia rukun syaratnya sholat dipenuhi, kemudian gerakan bacaannya bagus, dia pahami. Itulah yang bisa menghadirkan kebaikan pada diri orang-orang yang sholat. Dia akan bisa mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ya, aqimis sholah lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Kemudian orang-orang beriman
dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah maka bisa mendatangkan ketenangan, ya, ketenangan hati. Ar-Ra'du ayat 28. Jadi tidak mungkin orang bisa mendapatkan ketenangan dan kekhusyuan dalam mengingat Allah tanpa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Nah, dalam ilmu tasawuf itu disebut dengan ma'rifatullah. Bagaimana dia mau mengingat Allah kalau dia tidak mengenal siapa Allah? Maka kajiannya itu harus ada kajian pendasaran, akidahnya diperbaiki dulu. Ya, tanpa akidah yang bagus maka tidak mungkin itu dia mau melaksanakan sholat. Kemarin saya potong ya, alhamdulillah saya sholat, tapi saya kadang masih bolong-bolong. ya kalau bisa 5 waktu itu paling tidak ditunaikan. Jangan berani-berani meninggalkan 1 waktu pun dari yang wajib, ya, termasuk nanti Ramadan itu puasanya yang full. Jadi kewajiban dasar saja, ya nanti yang sunnah-sunnahnya menyusul. Itu lewat kajian, ya yang penting saya sudah mengingatkan, menggugurkan kewajiban saya pada orang ini, ya. Jadi itu modal utama khusyuk adalah mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kemudian itu sebabnya kita dilarang oleh Allah itu sholat dalam kondisi tidak sadar, mabuk. Mabuk itu kalau misalnya sebenarnya dalam ayat ini itu kasusnya Ali bin Abi Thalib yang kacau bacaan sholatnya itu ketika membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Ada 3 hadis di situ, salah satu sebabnya ini. Nah, sebenarnya kalau kita mau luaskan maknanya, karena dalam tafsir itu, dalam kaidah usul itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ungkapan hukum itu melihat keumuman lafalnya, bukan kekhususan sebab. Walaupun sebabnya ini karena Ali bin Abi Thalib kacau, ya masih mabuk, ya masih dicampurkan itu. Ya, karena waktu itu tidak langsung diharamkan khamr itu bertahap itu. Di tengah masyarakat yang sudah punya tradisi minum khamr itu tidak bisa langsung. Ini pembelajaran bagi kita. Ya, jadi kalau ada pentahapan. Nah, kemudian walaupun kasusnya seperti itu, tetapi harus kita tarik bahwa ini ungkapannya umum. Bisa. Siapapun yang tidak mengenal atau tidak memahami makna bacaan dalam sholat disamakan dengan orang yang lagi mabuk. Ya, itu kata guru kami dulu, ya, guru kami Ustadz Ibnu Juraimi. Jadi supaya menghilangkan larangan mendekati sholat dalam kondisi tidak mengerti apa yang dibaca, maka harus ada ya paling tidak kalau bahasa Arab sholat aja dulu lah, ya, bahasa Arab apa makna dari sholat itu, ya, makna bacaan sholatnya itu, ya. Nah, kemudian khusyuk juga dapat diperoleh dari cara membaca bacaan sholat secara tartil, benar, perlahan, dan dengan penjiwaan yang tinggi. Nah, kayak tadi ini, ya, alhamdulillah. Sangat sulit mendapatkan khusyuk bila bacaan dan gerakan sholat terburu-buru. Makanya kita tidak boleh tuh sholat itu dalam posisi kebelet. Ya, berdirinya saja enggak jejek karena menahan kentut,
menahan buang air besar, menahan buang air kecil, itu tidak mungkin dia bisa khusyuk, ya. Tidak tumakninah. Tumakninah itu tenang. Tidak ada penjiwaan atau penghayatan, apalagi bila bermakmum pada imam yang tidak fasih. Ya, istighfar aja isinya kita, astagfirullah, astagfirullah. Ya, karena tidak fasih. Maka di sini saya sarankan bantu jamaah untuk meraih khusyuk dengan mengangkat imam yang memenuhi kriteria imam sholat yang telah dijelaskan pada kriteria imam sholat dalam buku ini. Meskipun keabsahan sholat ditentukan oleh bacaan dan gerakan sholat, itu luarannya, saya katakan syariatnya, tapi jiwa yang berada dalam hati tidak boleh diabaikan, karena jiwalah yang bekerja, saya kasih tanda kutip, jiwalah yang bekerja dalam sholat, ya. Jadi kehusyuan itu jiwa. Jiwalah sebagai penentu yang mempengaruhi seluruh kerja sholat. Bila jiwa atau qalbu khusyuk, maka seluruh anggota badan, pendengaran, pandangan, otak, gerakan, ucapan, bacaan akan ikut khusyuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada sekerat daging. Idza saluhat, apabila sekerat daging itu baik, saluha al jasadu kulluh, maka baik pula lah jasad itu seluruhnya. Wa idza fasadat, namun apabila sekerat daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah badannya secara keseluruhan. Ala, perhatikanlah, wahiyal qalbu, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari An-Nu'man bin Bashir. Ya, jadi ini yang perlu kita benahi. Selain itu, kehusyuan dapat diperoleh dengan menjauhkan hal-hal yang dapat mengacaukan konsentrasi sholat. Ini sudah sering saya sampaikan, dengan menyelesaikan aktivitas yang nanggung penyelesaiannya, namun dilarang terburu-buru. Saya contohkan di sini, sedang makan, ya, muttafaqun alaih, menyantap hidangan makanan yang telah tersedia. Jadi bihadratit ta'am, sudah hadir tuh makanan itu. Ya, kalau misalnya sekarang ada apa namanya rice cooker ya, untuk magic jar ya. Ya, mungkin bisa rada awet. Tapi bakmi ini susah. Bakmi yang berkuah-kuah itu. Ya, jadi kalau sudah tersedia itu, maka ya sudah santap aja. Kemudian dilarang lari terburu-buru mengejar sholat. Ya, itu muttafaqun alaih. Jadi apa namanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamah famshu ila sholat. Apabila kamu sudah mendengarkan iqamat, maka berjalanlah menuju sholat. Wa alaikumus sakinah wal waqar, dan wajib atas kamu berjalan dengan tenang dan tentram. Wala tusri'u, jangan kamu cepat-cepat terburu-buru. Fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapatkan ya maka salatlah. Wa ma fatakum faatimmu, yang terlewat nanti sempurnakan. Ya, muttafaqun alaih. Kemudian tidak menahan buang air kecil sudah, ya, tidak menahan buang air besar, al-akhbasani, hadis riwayat Muslim. Kemudian dianjurkan tidur dahulu bila sangat mengantuk. Jadi kalau terlalu ngantuk, serangannya luar biasa, lebih bagus tidur. Ya, na'asa. Muttafaqun alaih. Mematikan segala suara. Saya contohkan karena jangan sampai salah paham.
Ya, suara HP, radio, TV dimatikan. Kalau suara selain itu istrinya jangan. Ya. Ya, menyingkirkan gambar atau tulisan, termasuk gambar atau tulisan di sajadah dan di baju belakang. Nah, ini hati-hati ya. Jogja banyak tulisan tuh yang dapat mengganggu kekhusyuan salat. Ya, itu sebabnya Nabi SAW pernah menyuruh Aisyah menyingkirkan tabir kain bergambar karena mengganggu kekhusyuan salat beliau. Ya, terus berdampak. Apa dampak? Dampaknya itu kalau salatnya benar, dia paham maknanya, maka akan mendidik dia menjadi tenang. Dampaknya ketenangan jiwa. Ya, tenang dalam menghadapi kesusahan dan tidak bersikap kikir saat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khair manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ya, sungguh manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Bila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, sedang bila ditimpa mendapatkan kebaikan dia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu mereka yang tetap istiqomah mengerjakan sholat, tidak mau dia tinggalkan. Kan ada orang yang begini di antara kita itu, dia sholat kalau lagi mendapatkan nikmat, kalau dapat musibah Allah meninggalkan saya, dia juga meninggalkan sholat. Ya, sambil ngancam-ngancam Allah itu, saya tidak mau beribadah, padahal tidak ngaruh bagi Allah itu. Ya, kemudian mencegah perbuatan ini dampak yang lain. Mukmin yang sholatnya benar itu mesti muncul jiwa amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan di sini ditekankan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Al-Ankabut ayat 45. Kalau tadi Al-Ma'arij, ya, Al-Ma'arij itu Mi'raj itu, ya, naik tangga itu, jadi tempat-tempat tinggi itu 19:23. Kalau ini Al-Ankabut ayat 45. Dirikanlah solat karena sesungguhnya solat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh zikrullah, solat yang ada zikrullahnya, mengingat Allah, menghadirkan Allah dalam dirinya, ma'iyatullah, kalau kata Cak Nun, akbar, sangat dahsyat pengaruhnya. Nah, solat yang dilakukan sesuai dengan fungsi utamanya, yakni zikrullah, dia jaga kualitas dan intensitas solatnya sesuai tuntunan Allah melalui Rasulnya, mesti memiliki kualitas dan pengaruh yang sangat kuat dalam mencegah seorang terhadap perbuatan keji dan mungkar. Jadi mesti muncul jiwa dakwahnya. Dia tidak akan membiarkan saudaranya, dia sapa, dia tegur saudaranya dengan cara baik-baik tanpa mempermalukannya. Ya, kadang-kadang kan ada sok-sokan, lomba-lomba mengingatkan orang itu. Ya, kalau bisa dijapri aja lah. Ya, kadang-kadang kan orang salah ya di dunia medsos ya. Ya, kalau bisa dijapri aja, ndak usah mempermalukan. Ustadz, itu hadisnya dhaif Ustadz. Nah, saya seringkali mengingatkan begitu. Ya, tapi saya japri. Yang keempat, nah ini solat berfungsi sebagai penolong bagi orang yang beriman. Jadi banyak sekali fungsinya. Selama solatnya, sejak wuduknya dia jaga, dia lakukan secara sempurna, rukunnya dia laksanakan secara sempurna, kemudian khusyuknya. Nah, khusyuk inilah yang punya pengaruh kuat untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Mudah-mudahan solat kita tidak hanya sekedar jengkang-jengking, tapi tanpa makna, tanpa mempengaruhi diri kita untuk menjadi lebih baik, dan tanpa berdampak
kepada orang sekitar kita, ya. Dakwah kita begitu, ya, membantu orang-orang yang tidak berkecukupan untuk dicukupkan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Allahu yarham Ustadz Jazir ASP, ya. Ya, idenya brilian, dia ngajak semua, tidak boleh ada orang yang menderita di sekitar masjid, ya, mesti kita harus santuni. Tidak mau ke masjid, datangi rumahnya. Kenapa tidak ikut sholat, ya? Kalau dia kurang beras, kita bantu dengan beras, ya. Kalau kurang makan, kita bantu dengan makan. Tidak tahu tata cara sholat, kita ajari. Oh, itu luar biasa itu, masya Allah, ya. Sehingga Masjid Jogokarian itu punya pengaruh terhadap bukan hanya masjid-masjid pemakmuran masjid di Indonesia, tapi sampai ke negeri tetangga, bahkan kalau diceritakan Ustadz Salim Afillah sampai ke Inggris. Idenya dari Masjid Jogokarian. Inilah masjid pemberdayaan, ya, yang mempedulikan. Oh, kita kadang-kadang terlalu jauh pedulinya, sementara di sini kita tidak pedulikan. Matur nuwun, mungkin waktunya tanya jawab. Monggo. Ada langsung, ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mungkin saat Mi'raj selesai kan baru datang perintah sholat 5 waktu. Dengan Rasulullah dalam hadis tersebut kan mengimami sekitar 124 nabi. Artinya tata cara sholat setelah Isra Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj itu seperti apa, Ustaz? Apakah sudah ada sebelumnya, meskipun belum ada perintah sholat 5 waktu? Jadi tata cara dan kewajiban sholat sebelum Isra dan Mi'raj. Begitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Tidak dirinci, tapi yang jelas ada sujudnya, ada berdirinya, ada sujudnya. Ya, secara umum saja seperti Al-Quran menjelaskan itu. Tidak ada rincian mengenai tata caranya. Hanya saja dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, ketika turun Quran surat Al-Isra ayat 1 itu, ya. Nah, kemudian ada riwayat furidat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihis sholawatu khamsina summa nukisat hatta ju'ilat khamsan. Dulunya sholat itu yang dilakukan oleh nabi sebelumnya itu sampai 50 tidak disebutkan ini 50 apa, ya, 50 waktu kah atau 50 rakaat kah, ya. Tidak dijelaskan, ya. Kemudian hingga hanya menjadi 5 waktu. Jadi penekanan dari hadis ini kualitasnya hasan sahih. Jadi hasan di atasnya, sahih tidak sahih tapi di bawahnya. Ini termasuk hadis makbul, ya. Memang ada jalur lain yang muttafaqun alaihi dari Abu Qatadah, furidat alayya khamsuna sholatan, diwajibkan atasku itu awalnya 50 sholat, ya. Nah, kemudian itu muttafaqun alaih 50, ada yang menerjemahkan 50 waktu, ya, yang kemudian disarankan oleh Nabi Musa alaihissalam supaya minta keringanan hingga akhirnya menjadi 5 waktu. Maka status hadis At-Tirmidzi naik menjadi sahih li ghairi, tadinya hasan, ya. Itu kira-kira cuman itu saja informasinya. Selebihnya kalau ada kembangan cerita-cerita itu biasanya ada tambahan sisipan Israiliyatnya, apalagi kalau ustadz tukang cerita
Kalau saya tidak mau menceritakan sesuatu yang tidak diceritakan oleh hadis yang makbul, hadis yang sahih atau hasan, ya apa adanya saja, gitu Ustaz ya. Ya, tapi intinya bersyukur kita, alhamdulillah 5 waktu sudah sangat ringan. Cuman itu tadi 5 waktu aja bagi sebagian orang itu masih sangat berat. Minta diskon 3 waktu saja. Karena ada yang di Mataram itu, di Lombok itu dia hanya sholatnya 3 waktu saja. Ya ada ceritanya, ya. Kemudian kenapa dia memilih Muslim waktu telu apa gimana gitu ya. Baik, silahkan Pak yang di belakang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Pak Ustaz, bolehkah membatalkan sholat karena merasa tidak khusyuk, kemudian mengulangi lagi dari awal? Jadi karena merasa tidak khusyuk, kita batalkan untuk mengulangi lagi dari awal. Satu. Kedua Ustaz, mohon maaf, kalau kami sedang sholat, misalnya sedang sholat sunnah, kemudian ada yang datang seorang untuk bertanya maghrib, karena kami sedang sholat ba'diyah maghrib. Ada yang datang kemudian sepertinya ingin berjamaah, dia tanya maghrib. Dalam hal seperti ini sikap kita bagaimana? Apakah boleh menjawab? Kalau boleh, seperti apa cara menjawabnya gitu Ustaz? Maghrib bagaimana Pak? Ya, ketika kita sedang sholat sunnah, Ya. ba'diyah maghrib, ada yang datang kemudian bertanya maghrib, sepertinya ingin tahu kalau kita sedang maghrib, mungkin dia ingin jamaah. Nah, kita dalam hal ini sikapnya seperti apa? Bolehkah menjawab? Kalau boleh, seperti apa jawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang apa tadi? Membatalkan salat ketika merasa tidak khusyuk. Kemudian kita mengulangi dari awal. Kalau ya memang ada dua paham ya. Yang sering kita lihat begini. Allah. Yang itu ya, karena dia merasa belum khusyuk. Ya, bahkan ada yang sudah Allahu Akbar, diulang lagi. Tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan seperti itu. Ya, setelah dia tata hatinya, datang lebih awal, as-salatu ala waktiha, ada yang mengatakan fi awwali wakti, dia di awal waktu berjamaah, kemudian sudah takbir Allahu Akbar. Tidak ada pengulang-ulangan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya belum menemukan hadisnya. Jadi sekali takbir, mantapkan sebelumnya Allahu Akbar, sudah baca doa iftitah, langsung aja. Kalau menunggu khusyuk, tanya saya, siapa yang dari awal khusyuk sholatnya? Ya, susah Pak. Ya, karena setan itu juga masih tetap nimbrung Pak. Bagaimana caranya supaya kita tidak khusyuk, supaya tidak berpengaruh sholat kita? Tapi kalau misalnya menunggu khusyuk, wah, kapan kita bisa melaksanakan sholat? Ya, sudah bismillah saja. Nah, pahami tata cara atau ilmu tentang bagaimana supaya bisa khusyuk. Nah, yang tadi saya katakan tadi, itu salah satu cara. Tapi yang paling pertama, kenali Allah. Ya, ma'rifatullah. Kalau kita mengenali Allah, apapun mau kita lakukan, kalau itu kita yakin ini mesti yang terbaik dari Sang Pencipta. Ya, nah itu. Yang kedua, saya tidak tahu tadi konteksnya apa, tapi mungkin maghrib kita sedang sholat, ya. Kemudian datang maghrib, mungkin karena sudah waktunya qomat, iya betul ya, bukan? Bukan.
Gini Ustaz, Ya. pada saat kita sedang sholat Fatihah maghrib sedang sunnah, ada yang datang bertanya-tanya dengan kalimat tahrim, maksudnya dia ingin tanya apakah itu sedang sholat tahrim. Apabila sedang sholat tahrim, maksudnya dia ingin jawab sama kita. Oh, baik. Kita boleh nggak menjawab seperti apa? Tidak usah dijawab kalau kita sedang sholat. Kalau dia sudah paham tentang ilmu sholat, gabung saja dengan orang yang sedang sholat sunat. Ya, gabung saja. Nanti kekurangannya tinggal disempurnakan, seperti yang hadis yang saya katakan tadi. Tapi sedapat mungkin memang berjamaah. Dan bagi yang diikuti tidak usah memberikan kode. Saya sedang sholat sunat atau gua sholat sunat. Tidak usah. Biarkan aja bergabung karena memang begitu sunnahnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memimpin sholat dan sudah selesai menawarkan siapa yang mau sodakoh jamaah terhadap orang ini. Berdiri satu orang kemudian sudah. Tapi kalau ada yang tersisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menawarkan lagi karena mereka tinggal gabung. Ada yang sedang sholat yang sendirian ya, gabung. Bisa juga yang sedang sholat sunat itu yang wajibnya gabung. Yang penting diupayakan berjamaah karena pahalanya signifikan, 27 derajat. Ya, sehingga guru kami itu punya nasihat, kalau ada temenmu yang terlambat, dia sudah buru-buru untuk mengejar jamaah, kok sudah selesai, maka temani dia supaya mendapatkan 27. Maka kalau misalnya kita tidak bisa di sini, kalaupun misalnya sholat di rumah, tunggu istrinya, ajak anaknya untuk bisa bergabung. Ya, gitu, karena signifikan sekali pahalanya. Iya, ada yang lain? Satu lagi? Iya, oh Ustaz Siman, 2 ya? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada di kalangan kita atau dai yang menjelaskan qadha sholat, qadha atau mengqadha sholat lah itu kan pendek yang kita ketahui, sholat itu kan ibadah fardu, itu ibadah yang tidak bisa diganti atau diwakilkan. Jadi ibadah ini istimewa. Jadi penjelasan itu gimana kok ada istilah qadha sholat, padahal batasan maksimal yang kami tangkap dulu Prof. Yunahar Ilyas kan kalau sudah kelewat waktu berapa waktu, nah, mungkin Ustaz penjelasan lebih mengqadha sholat itu batasan maksimal berapa itu pertama. Mengqadha sholat batas maksimal, misalnya ini saat ini misalnya ada bangun jam 11 hari Jumat ini kan kita langsung sholat, syarat dan rukun sholatnya itu syarat sholatnya itu kita tegakkan baru melaksanakan sholat, maksudnya tetap sholat itu kan, misalnya bangun kesiangan gitu. Oh iya. Ya, itu kan tetap. Baik, itu aja ya, satu aja ya, karena waktunya sudah bunyi itu. Qadha sholat bagi orang yang ketiduran, bagi orang yang kelupaan, segera ketika dia mengingat. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dzakaraha, apabila dia mengingatnya. Ya, kapan? Mungkin 3 hari kemudian dia baru ingat, ya, iya ya, sudah. Itulah dia sholat. Ya, gitu saja. Matur nuwun, karena waktunya sudah untuk syuruk. Mari kita akhiri doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.